Lanjut helm baru lagi dari NJS. Sekarang beda tipe. Kalau yang sebelumnya gue review helm yang adventure yaitu NJS S-Cross. Sekarang ada NJS Freedom yang arahnya ke arah retro, ke arah klasik sih. Gue cukup kaget juga sih waktu ngeliat helm ini. NJS ngeluarin tipe helm retro. So ini dia helm NJS Freedom. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Rizandi. Nah, sekarang gue bakal ngebahas NJS Freedom yang terbuat dari NJS dengan model retro, model klasik. Tadi gue sempat bilang kalau misalnya gue cukup kaget NJS ngeluarin tipe helm seperti ini karena cukup berbeda. Tapi kayaknya sih NJS udah mulai melengkapi dasarnya, basisnya sebagai sebuah brand helm. Jadi udah ada helm Kairos, tipe open face yang tertingginya, lalu turun ada yang bagian menengahnya tuh ada Kronos, lalu ada juga full face nya ZX-1R sampai ke yang materialnya karbon, yang ke arah sporty race oriented kan yang NJS ZX-1R. Lalu ada helm adventure-nya NJS S-Cross, sekarang ada di varian lini retronya yaitu NJS Freedom. Jadi udah cukup lengkap nih semua line up-nya, tinggal terus pengembangan. Dan ini dia NJS Freedom. Sekarang kita bahas dulu langsung dari si desainnya. Oke, secara desain NJS Freedom ini ya seperti helm retro pada umumnya, rounded, full. Tapi ini tipenya yang tipe full face untuk NJS Freedom ini. Tapi di bagian depannya di sini dia punya sedikit lekukan untuk bagian di mudguardnya. Jadi dilakukan dia sedikit menunjuk ke arah luar, jadi cukup bikin kesan helmnya tuh sedikit dinamis. Oke, dan bagian bawahnya pun ini nggak flat, nggak lurus. Kalau yang tipe-tipe klasik yang barang klasik tahun 80-an, 90-an tuh dia flat lurus, kalau dia enggak, dia tetap ada lekukannya, ada wavy-nya. Kalau dari depan juga sama, kelihatan banget nih ada bentukan apa ya, ini mungkin kayak buat size trimnya juga ya, untuk streamline-nya juga nih mungkin. Tapi ya bentuknya jadi nggak flat banget, tetap dinamis menurut gue. Untuk bentuk shell-nya, pemanisnya ada di bagian depan. Lalu detail lainnya dari helm ini secara desain, gue suka detail bagian chrome, list chrome di bagian bawahnya, bikin helm ini nguatin kesan klasiknya dan ya cocok dengan kultur klasik, kultur retro, dengan ada garnish chrome di bagian list karet bawahnya di sini. Lalu untuk finishingnya di bagian emblem ini tuh warna kuning tembaga gitu, jadi tetap ada keluar lagi esensi klasiknya tuh dengan finishing bagian brandingannya. Dan ini ada di semua sampai ke buttonnya pun warnanya seperti itu gitu. Teksturnya kelihatan tekstur klasik retronya. Oke, dan untuk ventilasinya hanya ada di bagian mode fan ini, dan ini tidak ada mekanisme buka tutupnya, jadi ini tetap bakal terus terbuka untuk ventilasinya. Dan ventilasinya berbentuk garis vertikal, ada dua ya, jadinya pemanis banget di bentuk helm yang seperti ini, minimalis, simple, tapi jadinya keren gitu untuk si bagian mode fan-nya. Dan helm ini sudah dilengkapi juga dengan sun visor, ini tinggal ditarik doang. Gue buka dulu pelindungnya. Jadi untuk sun visor ini tidak ada mekanisme mekanisme si switchernya gitu. Tapi ini cuma tinggal ditarik naik turun doang gitu. Di sini ada pegangannya bagian ujung kiri kanannya. Ini tinggal ditarik atau dinaikin lagi. Ini cukup simpel untuk penggunaan si sun visornya. Lalu untuk info lainnya, helm ini sertifikasinya SNI dan material shell-nya tuh dia ABS termoplastik gitu. Jadi masih termoplastik dan ini helmnya ringan banget sih waktu dipegang kayak gini. Lalu untuk fitur tambahannya juga di sini udah ada fitur wearable glasses. Jadi ini glasses ready, glasses fit, atau bisa digunakan untuk rider yang berkacamata, jadi cukup nyaman, tidak ada yang menekan ke bagian pelipis atau kepalanya. Tapi nanti kita pastiin bagian fitment. Itu untuk fitur lainnya. Dan untuk tambahannya nih udah intercom ready, ntar kita bongkar juga di bagian waktu gue bongkar paddingnya. Oke, itu bagian
desain eksteriornya. Dan untuk brandingannya tadi di depan ada brandingan aja seperti yang gue jelasin, dan bagian belakang ini simple banget, cuma tulisan varian si model helmnya yaitu Freedom di bagian belakang. Sekarang lanjut ke bagian interiornya. Oke, sebelum gue bongkar paddingnya, gue mau ngeliatin dulu bagian interiornya secara dari luar dulu. Jadi ini untuk paddingnya berwarna gelap dengan stitching warna gold. Jadi gue suka banget ornamen gold di helm ini, gold on black jadinya gitu untuk jahitannya. Jadinya makin nguatin lagi kesan retronya. Dan ada branding Freedom, emboss Freedom di bagian chin curtain-nya di sini. Itu ada tulisan Freedom embossnya dengan berwarna gold juga. Dan untuk materialnya, ini materialnya menggunakan polyester kayaknya, sama menggunakan kulit sintetis, dan tekstur kulit sintetisnya pun dia yang pecah-pecah kayak kulit apa ya, bentuk tekstur kulitnya pun nggak dipilih gitu, nggak cuma asal kulit. Jadi bentuk tekstur kulitnya tuh yang emang kesannya nguatin kesan retro untuk kulit sintetisnya. Lalu untuk sistem pengamanannya ini menggunakan double daring, dan ini helm full face, jadi mungkin opsinya dia menggunakan double daring biar lebih safe tentunya. Dan finishing double daringnya pun dia menggunakan yang sama seperti emboss emblem di mereknya, di branding NJS-nya, dia warna kuning tembaga gitu untuk double daringnya. Gue sempat bilang di video yang NJS Cross kalau misalnya NJS ini kayaknya cukup massive juga pengembangan di bagian interior, dan gue ngerasa juga di helm Freedom ini. Jadi paddingnya nih beneran kerasa lebih premium, kerasa lebih oke, dan kulit sintetis yang dipilih dengan material polyester yang dipilihnya, bahkan sampai ke brandingan di paddingnya pun dipikirkan. Ntar gue liatin detailnya brandingannya seperti apa. Sekarang gue coba buka dulu si paddingnya. Cheek pad. Front pad. Oke, jadi ini padding dari si NJS Freedom. Bentar, ini neckrollnya. Jadi ini ada 4 buah bagian, crown pad, cheek pad, dan juga chin curtain. Chin curtain ini kulit sintetis, dan ada neckroll. Ada 4 bagian. Dari cheek padnya dulu, nih cheek padnya cukup kecil, cukup minimalis sesuai dengan bentuk helmnya. Jadi dia menggunakan 2 buah button untuk melepasnya, 2 button dan 1 buah velcro di bagian bawahnya di sini, sama dengan di kirinya, bagian kirinya juga. Lalu untuk mekanisme si padding crown padnya, dia menggunakan 2 buah button di bagian belakang di sini, 2 buah button, dan bagian depannya menggunakan velcro yang tertempel di IPS-nya. Jadi cukup mudah, dan detailnya yang gue jelasin tadi, dia ini bentuknya quilted untuk yang crown padnya. Jadi kesan retronya makin dapat lagi dengan bentuk quilted di bagian padding crown padnya di sini. Dan yang menarik di bagian neckroll dan juga chin curtain, ini menggunakan kulit sintetis untuk materialnya, tapi ada button kayak button magnet, snap button magnet gitu. Ini tuh untuk menyambungkan antara neckroll sama chin curtain. Jadi chin curtainnya ada magnetnya juga, snap button magnet gitu. Dan ini yang di neckroll, jadi nggak akan lepas, nggak akan lari gitu, tinggal dipasangin doang. Ini gue baru lihat di helm NJS Freedom, mungkin ada di helm lain, cuman pengetahuan gue belum seluas itu. Gue baru lihat di helm ini, di NJS Freedom, mekanisme menggunakan snap button magnet kayak gini gitu. Jadi cukup detail banget untuk interiornya, paddingnya. Dan sekarang ngelihat IPS-nya. Dan yang pertama, di interiornya udah ada fitur slot untuk speaker intercom atau intercom ready. Jadi ini sama seperti NJS yang lainnya, dia di cover dengan penutup seperti ini. Dan IPS-nya full berwarna gelap karena tidak ada ventilasi di bagian shell top air-nya ataupun forehead-nya, dan tidak ada outlet juga. Jadi di sini tidak ada lubang untuk udara, jadi semuanya nutup.
Oke, itu untuk interior. Sekarang kita masuk ke segmen fitment. Oke, sekarang masuk ke bagian fitment untuk helm NJS Freedom ini. Jadi gue bakal pakai helmnya. Ini helmnya size S dan lingkar kepala gue 55 sampai 56 cm. Ini pas untuk lingkar kepala gue. Sebentar kita coba dulu. Dan sebelum gue pakai ini, sebenarnya helm ini dilengkapi juga dengan pad. Jadi dikasih pad tambahan kayak gini atau topinya. Yang dipasang di sini, cuman untuk sekarang gue nggak bakal pakai dulu si padnya. Pasangnya gampang, dia tinggal pakai snap button gitu, tinggal ditekan doang, dan ada emboss NJS di setiap buttonnya. Jadi ini oke juga sih untuk detail-detailnya. Oke, NJS Freedom size S, classic full face helmet. Lucu sih, apalagi warna ini warnanya kayak warna hijau telur asin gitu. Untuk ukuran S ini pas banget, dan yang paling kerasa itu pas banget tuh dalam artian fit di kepala gue. Jadi ini true size. Dan yang kerasa pertama tuh nih, helm ringan banget untuk varian full face tipe retro atau klasik. Ini beratnya cuma 1200 gram, kurang lebih 50 gram untuk setiap ukuran. Jadi ini beneran ringan banget. Ini posisi apapun gue nggak ada beban ke arah tertentu, kan ini helmnya ringan banget. Tapi kerasa tetap solid, dan ukuran shellnya pun ini tidak terlalu besar kalau menurut gue sih. Dan untuk padding-paddingnya, untuk crown pad di ukuran S ini di kepala gue ini cukup pas. Ada longgar sedikit banget, ada gap sedikit banget, cuman dengan rambut yang lebih tebal ataupun kita pakai balaclava atau inner cap, ini pasti jadi fit banget. Jadi nggak perlu naik size, nggak perlu turun size kalau menurut gue. Jadi tetap beli sesuai dengan ukuran kepala kalian kalau menurut gue ya. Cuman emang lebih baik fitting dulu kalau misalnya ada kesempatan. Oke, dan untuk crown pad itu tadi kerasa nyaman, ke semua tengkorak gue tuh kepegang gitu, nggak ada ruang yang kosong. Dan untuk cheek pad ini nih varian helm full face, jadinya nih menuju ke depan sampai mendekati mulut juga, jadi mengcover semua tulang pipi kita dari rahang sampai ke tulang pipi depan tuh benar ke cover. Jadi gue ngerasa cukup nyaman, ngerasa safe aja dengan fitment cheek pad yang seperti ini. Dan untuk fitur wearable glasses-nya, oke, ini nggak ada yang ketahan sama sekali, jadi emang fit untuk teman-teman yang berkacamata. Cuman frame frame kacamata yang gue pakai tuh cukup tipis, kecil, jadi tidak ada kendala. Entah kalau misalnya kalian pakai frame yang emang lebih tebal kayak merek Oakley atau merek apa yang tangkainya lebih tebal, coba dulu. Cuman so far ini masih ada ruang untuk tangkai dari si frame kacamatanya. Dan secara desain helm ini cocok digunakan motor, tentunya motor-motor retro, motor-motor klasik atau skuter klasik, kayaknya cocok banget. Kayak pakai Vespa ini bisa, pakai dari Yamaha tuh apa XSR itu bisa, model-model cafe racer, model-model Jeep style. Jadi arahnya ke arah sana menurut gue. Oke, jadi so far gue nggak ada isu untuk filmnya, cuman untuk kedepan suaranya pasti ini tidak terlalu kedap karena tidak ada visor juga yang menutupi full bagian depannya. Ini hanya ada sun visor yang full nutup sampai ke bawah, tidak ada celah sama sekali, tidak ada celah cahaya. Jadi ini aman banget untuk sun visornya menurut gue. Dan ya itu kalau menurut gue fitmentnya cukup oke, cukup nyaman, dan gue cukup puas dengan tipe helm yang seperti ini sih, dengan helm retro dengan fitment seperti ini. Tampilannya klasik retro, cuman kerasanya tetap modern gitu, untuk tetap fitment yang sekarang untuk padding-paddingnya, jadi tetap nyaman. NJS Freedom dibanderol harganya tuh Rp650.000 untuk yang solid color, dan untuk yang graphics tuh kalau nggak salah di harga 700 ribuan untuk helm ini gitu. Dan dengan harga segitu sebenarnya banyak varian helm retro seperti ini yang dikeluarkan oleh brand-brand lokal lain yang lebih niche, lebih emang mereka brandnya retro banget, dan harganya masih di atas itu. Jadi untuk harga
Kalau misalnya gue ngeliat dengan kompetitornya yang sebenarnya tidak apple to apple, karena NJS punya berbagai macam varian, cuman untuk brand lain punya satu segmen tertentu, satu kultur tertentu, hanya kultur retro, jadinya nggak apple to apple. Cuman untuk varian helmnya yang khusus bentuk ini, Freedom dan juga kompetitornya, harga 650.000 menurut gue cukup worth it jika dibandingkan dengan kompetitornya. Balik lagi ya. Dan untuk secara fitur sebenarnya ini fiturnya cukup lengkap, sun visornya cukup kepake, ada slot untuk intercom juga, jadi ini bisa pakai intercom tanpa ada kendala, tanpa harus ketekan telinga karena ada slot untuk speakernya. Udah wearable glasses juga, dan paddingnya menurut gue ini cukup premium. Ini yang gue bilang beberapa kali, kalau misalnya development dari si NJS kayaknya lebih banyak di bagian paddingnya, dan emang paddingnya cukup banyak pengembangan, dan detail-detail pun ini gue cukup suka di helm ini, kayak stitching goldnya, kayak emboss di paddingnya, bahan yang digunakan di paddingnya, gue ngasih nilai plus di hal tersebut untuk NJS Freedom. So sekian review dari gue untuk helm NJS Freedom ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada kritik, dasar apapun, boleh tulis di kolom komentar seperti biasa. Dan terima kasih juga untuk supportnya, dan juga semoga teman-teman kreator yang lain juga tetap terus berkarya, bikin hal-hal yang informatif, hal-hal yang menghibur untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.